Open mic, Nah, insya Allah, sudah bisa. silakan bisa disampaikan pertanyaannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afwan, izin bertanya, bagaimana cara memotivasi diri dengan mungkin keadaan ekonomi yang secara ya kehidupan kurang gitu Ustadz. Terkadang juga kan kalau misalnya ekonomi kurang menjadi penyebab futurnya iman gitu. Jadi mohon motivasi dan juga mungkin beberapa tips untuk mengatasi hal tersebut. Terima kasih Ustadz. Jazakallahu khairan. Wabarakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salah satu amal yang bisa membuka pintu-pintu rezeki itu salah satunya adalah silaturahim. Ya, silaturahmi itu memperpanjang usia dan juga menambah rezeki. Maka oleh karena itu di zaman yang serba mudah seperti ini, usahakan kita banyak-banyak menyapa orang. Maksudnya menyapa orang di sini, sapalah teman-teman yang sudah lama tidak kita sapa. Kemudian mungkin bisa diagendakan setiap hari menyapa umahat yang lain, bertanya kabar. Kemudian mungkin Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apa kabar Umi? Sehat, sehat, Alhamdulillah. Sibuk apa ini Umi? Oh, saya sedang sibuk ini misalnya. Nah, ketika kita sapa, kemudian orang juga akan menyapa kita, juga akan bertanya kabar kita. Kemudian kita buka obrolan, misalnya mungkin ada peluang usaha Umi yang saya bisa ikut gabung gitu ya. Kemudian nanti dari sekian banyak tawaran-tawaran itu coba kita pilih, coba kita pilih. Ya, kira-kira yang cocok sama kita apa? Misalnya kita pribadi yang bukan seorang marketer ya, bukan seorang yang pinter menawarkan ya. Makanya coba buka di YouTube ya, teknik menawarkan barang ya, atau mungkin bahasa copywriting yang baik untuk menawarkan barang kepada orang, bagaimana caranya menjuali orang. Karena memang tidak semua orang itu suka dijuali lewat dunia maya. Kita nggak kenal tiba-tiba Assalamualaikum mau menawarkan barang gitu. Hampir semua orang akan menolak ya. Tapi kalau kita itu by needs ya apa namanya? By kebutuhan, misalnya ibu bisa bikin grup WA judulnya misalnya kesehatan lansia, misalnya kesehatan lansia. Dikumpulkan aja teman-teman yang usianya sudah 50 ke atas, atau mungkin ibunya teman-teman, atau teman-teman yang punya ibu usia segitu. Kemudian di grup itu dikasih artikel-artikel kesehatan, bagaimana menjaga gula darah, bagaimana menjaga tensi, bagaimana menjaga ginjal tetap baik, olahraga apa yang disarankan, makanan-makanan apa, sayuran apa, buah apa yang tidak boleh. Nanti edukasi di situ. Nah, orang orang mendapat manfaat di situ. Nah, orang mendapat manfaat diagendakan. Nah, diselingi sesekali ibu-ibu mungkin ini bermanfaat. Ada satu produk yang bisa membantu kita menjaga gula darah, namanya produk ini. Kalau ibu membutuhkan, saya jualan. Nah, untuk hari ini harga biasanya 250, saya jual cuma 200.000 saja misalnya. Jadi Anda saving 50.000. Nah, orang itu suka membeli kalau ada diskonnya, ya, kalau ada potongannya. Kalau apalagi ibu-ibu, kalau beli ada potongannya itu kalau kayak menemukan sepotong apa ya, kebahagiaan yang luar biasa ya. Makanya di situ edukasi tapi kita pakai soft selling ya. Jadi jualan tapi dengan cara yang lembut ya. Orang tidak merasa kalau sedang dijuali. Orang tidak merasa kalau sedang ditawari produk gitu karena dia mendapatkan efek positif dari pendidikan-pendidikan kesehatan tersebut, maka akhirnya dia bisa mendapatkan produk itu. Kemudian yang kedua, coba cari produk-produk yang memang daily needs ya, setiap hari kebutuhan. Cuma kalau setiap hari kebutuhan ini margin kita nggak bisa tinggi ya, karena kita bersaing dengan yang lain. Beras, telur, kemudian gula, itu pasti semua orang butuh. Hanya saja memang tinggal kita berani nggak menurunkan margin kita. Kalau toko sebelah misalnya dia ambil laba 2.000, kita ngambil laba 1.000. Oh ternyata toko sebelah ngambil laba 1.000, ya kita ngambil laba 500. Kita nyari kolamnya, nyari pelanggannya. Karena bisa jadi kita punya pelanggan beras, tapi nanti ketika kita punya produk pembersih pembersih piring misalnya, kita bisa tumpangkan di situ. Bu, saya punya pembersih piring. Nah, beras kita mungkin cuma ngambil 500, tapi pembersih piring kita ngambil 2.000 sampai 3.000 misalnya. Jadi, bikin brand di mana orang itu kenal Anda sebagai penjual yang murah, penjual yang ramah, penjual yang mudah,
penjual yang satset ya, kalau ada permintaan ya jangan ditunda-tunda ngirimnya, langsung aja dibungkus, langsung tempelin alamat, langsung kirim, langsung share resi ya. Tapi ingat Anda harus punya peraturan terhadap diri Anda sendiri. Misalnya SOP-nya tidak akan mengirim kecuali transfer sudah masuk ya. Kita berjanji pada orang lain tidak akan curang, tidak akan bohong. Makanya tetapkan aturan-aturan itu agar kita tidak menjadi korban kebohongan atau korban kedoliman seperti itu. Beberapa tipsnya. Baik, terima kasih.